Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Agus Salim, dari 23 ITB, NRP 21031, 21035, dengan dosen pembimbing Rengga Asmar Eskom USY. Sini kita akan membahas materi tentang basis data lanjut, praktikum basis data lanjut, dengan materi judul tipe data record. Oke, kita masuk ke materi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama mengidentifikasi penggunaan dan tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi perintah pengulangan. Menggunakan tabel logika, control box, menggunakan nested loop, dan label. Objektif. Nah, kali ini pertama kita akan membuat user pada PL SQL record. Kemudian membuat record dengan %row type attribute. Membuat index by table, kemudian membuat index by table of record atau record dari tabel, kemudian mendeskripsikan tentang perbedaan antara record, tabel, dan tabel of record. Kemudian data tipe komposit. Ada dua tipe, yaitu pertama PL/SQL records, kedua itu PL/SQL collection. Pada PL/SQL collection terdiri dari index by table, kemudian tabel bersyarat atau nested table, dengan array, varray, variable array, dan mengandung komponen internal, kemudian dapat digunakan kembali. PL/SQL record. PL/SQL record harus mengandung satu atau lebih komponen pada scalar dari record atau index by type tabel, data type, atau disebut juga dengan field. Kita menanya dalam struktur ini untuk merecord 3 generasi bahasa atau generasi ketiga bahasa are not the same as row is in a database table, treat a collection of field a logical unique. Kemudian are convenient for fetching a row of data from a table processing. Membuat PL/SQL records atau creating PL/SQL record dengan sintak type name is record, field declaration, dan identifier sama dengan identifier type name, kemudian field declaration di mana software field declaration is field name, field type, variable percent type, dan sebagainya. Dan masih membuat PL/SQL record. Pertama, deklarasi variabel untuk store nama job dan salary atau gaji dari pegawai baru. Contohnya type emp record, type is record, dan isinya adalah last name, varchar, job ID, varchar, to, salary, number, dan employee record, dan employee record type. Dan terlihat pada gambar yaitu contoh dengan field dengan data type, dan field 2 data type juga tipe data, dengan field 3 juga tipe data. Contohnya pada field 1 data type-nya itu employee ID dengan data type number panjangnya 6, kemudian last name. Field kedua yaitu last name dengan tipe data varchar 2 panjangnya 25. Kemudian field ketiga yang namanya job ID, tipe datanya varchar 2, kemudian panjangnya 10. Bukan row type attribute. Untuk mendeklarasi sebuah variabel according to collection of column, termasuk koleksi kolom dalam database table atau view. Prefix %row type dengan database table. Field
yang ada pada record menggunakan nama dan tipe data dari kolom dari tabel atau view. Masih di percent row type atribut. Jadi keuntungan menggunakan percent row type atribut adalah nomor dan data tipe dari underlying database kolom tidak harus mengetahui dari database kolom. Kemudian nomor dan data tipe dari underlying database kolom mungkin berubah pada saat di runtime atau saat diproses. Kemudian atribut ini sangat berguna ketika menerima data dari sebuah baris dengan statement select bintang dengan statementnya. Masih di row type atribut, contohnya itu mendeklarasikan sebuah variabel untuk store informasi tentang sebuah departemen dari departemen tabel. Contohnya dep record department percent row type. Kemudian contoh kedua yaitu mendeklarasi sebuah variabel untuk memberikan informasi tentang seorang pegawai dari employee tabel atau tabel employee dengan emp record employees for percent row type. Sekarang masuk ke indeks tabel atau tabel indeks yang terdiri dari dua komponen. Pertama, primary key dari data tipe binary integer. Kolom scalar atau data tipe record. Dapat meningkatkan pada ukuran dinamik ukuran dapat meningkatkan ukuran dinamik secara dinamik karena mereka unconstrained atau tidak ada batasannya. Kemudian indeks tabel sintaknya seperti pada gambar. Type name is table of, dan terlihat pada gambar juga contohnya. Mendeklarasikan sebuah indeks by tabel untuk berikan nama. Contohnya, type ename table type is table of employees dot last name percent row type index by binary integer ename table type. Kemudian index by table structure atau tabel struktur berdasarkan indeks berdasarkan tabel struktur. Pertama, unique identifier dan kolom binary integer dan scalar. Kemudian creating an index by table atau membuat sebuah indeks dengan tabel. Caranya dengan declare pada gambar dan contoh pada gambar juga terlihat. Kemudian menggunakan indeks by tabel method atau metode tabel, menggunakan indeks dengan metode tabel. Untuk mengikuti metode ini, maka kita membuat indeks terlebih dahulu agar lebih mudah digunakan, yaitu dengan cara menggunakan axis, count, first and last, prior atau priority, next, trim, delete, dan selanjutnya masih pada index by table of record. Jadi pertama, define atau buatlah sebuah tabel variabel dengan permitted PL/SQL data type. Kemudian deklarasi sebuah PL/SQL variabel untuk menahan informasi dari departemen. Contohnya seperti pada gambar, yaitu dengan percent row type dengan type dep table type is table of department row type percent row type index by binary integer dan sebagainya. Kemudian index by table of record masih lanjutan dari table of record, yaitu set. Contohnya pada gambar.
Oke, itu ringkasan, yaitu pada materi kali ini atau pelajaran kali ini kita harus mengetahui atau kita harus belajar tentang bagaimana cara mendefine dan mereferensikan PL/SQL variabel dari data komposit tipe data komposit, yaitu utama PL/SQL record, index by table of record, kemudian bagaimana cara menjelaskan tentang PL/SQL record dengan menggunakan percent row type atribut. Kita masuk ke latihan soal. Kali ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dengan soal pertama yaitu tuliskan blok PL/SQL untuk mengecek informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries. Keterangan dengan catatan gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi ASQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak informasi tersebut. Kemudian gunakan untuk negara dengan ID CADE US. Kita mencoba menjawab yaitu dengan set server outputnya di on kan, kemudian define country ID sama dengan 100, kemudian deklarasi variabelnya my country rec country ID dengan tipe data yang sudah ditentukan. Kemudian begin melakukan query select into my country rec from countries where country ID sama dengan void country ID. Kemudian tampilkan yang di BMS output line dengan my country rec country ID dan seterusnya terlihat pada gambar. Kemudian masuk ke soal kedua, yaitu buatlah program PL/SQL untuk menampilkan nama dari setiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Dengan keterangan, deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi, dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen yang seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan lalu, kemudian gunakan DBMS output untuk menampilkannya. Jadi jawabannya seperti ini. Pertama, deklarasi tipe dari table type is table of department names dengan percent row type. Kemudian index by binary integer. Kemudian lakukan begin pada blok begin, lakukan select count into vcount from department. Kemudian lakukan looping for i in 1 sampai dengan vcount, melakukan loop jika i sama dengan 1, kemudian depno sama dengan 10, jika tidak maka i sama dengan 2, depno sama dengan 20 dan seterusnya. Kemudian select query select department name into myDep from and loop, melakukan loop lagi for jika selama kondisi i sama dengan jika kondisi i pada dalam dari 1 sampai vcount, melakukan loop, kemudian tampilkan DBMS output line myDepTable sama dengan i, kemudian tutup dengan block and loop dan and slash. Sekarang nomor 3, modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan modifikasi pada tabel departemen, lain nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Dengan catatan atau keterangan, gunakan variabel myDepTable yang tipe index table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Kemudian gunakan loop untuk menampilkan semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetaknya. Nah, contohnya jawabannya pada gambar yaitu dengan cara declare tipe data dengan binary integer begin, kemudian menggunakan statement if else, kemudian loop pada contoh gambar. Soal keempat yaitu contoh program untuk berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Dengan server outputnya di on kan, di setnya di on, mendeklarasi type dengan and looping. Oke.
cukup dengan materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.